Tidak mungkin ada orang yang menciptakan ini. Karena menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Telur kita beli di pasar bisa digoreng, enak dimakan. Tapi kalau dibiarkan di induk ayam, keluar jadi anak ayam, bisa berkokok, bisa jalan. Harus ada penciptanya. Tidak mungkin tiba-tiba terjadi begitu saja. Dan kita sebagai seorang muslim diberikan sebuah kata rahasia, la ilaha illallah. Enggak ada yang menciptakan, mengadakan, mengurus, memiliki, memusnahkan kecuali Allah. Enggak usah capek-capek cari Tuhan. Udah ada penciptanya semua. Patuhi saja peraturannya, nikmatin yang dia perintahkan, yang halalkan, jauhi yang dia larang. Udah selesai. Kemudian dijanjikan juga nanti akan masuk ke surga yang abadi dengan segala macam fasilitasnya. Allah mengatakan, huwallazi khalaqakum, dialah satu-satunya yang telah menciptakan kalian dari tidak ada menjadi ada. Thumma razaqakum, dan memenuhi semua kebutuhan kalian. Thumma yumitukum, lalu dia yang akan membinasakan kalian. Thumma yuhyikum, dan dia akan membangkitkan kalian. Hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum min syai'? Ada enggak sekutu-sekutu yang kalian sembah selain Allah? Pohon keramatkah, jimatkah, batukah, apalah, dewa? Ada andil mereka? Ada yang bisa lakukan itu untuk kalian? Menghidupkan kalian, mematikan kalian, memberikan kalian rezeki. Uniknya banyak orang sembah patung misalnya. Ini yang paling unik sembah patung ini. Karena patung itu batu, dia sendiri yang ukir matanya, dia yang bentuk kupingnya, dia yang warnain, gitu kan? Kemudian dia yang pikul ke tempat yang dia ingin sembah, kemudian dianggap Tuhan. Saya subhanallah pernah di Bandara Bali waktu itu. Begitu saya mau balik habis tablik akbar, di pintu gerbang bandara, saya pas mau naik ke dalam, saya lihat ada patung di depan pintu gerbang bandara. Patung ini tidak tahu apa ini. Mau dibilang manusia, bukan. Mau dibilang hewan, bukan. Ya. Matanya belalak, hidungnya tajam-tajam, warnanya merah. Dan pendek, perutnya besar. Saya nggak tahu ngerti apa ini. Waktu saya tanya, oh ini dewa. Dianggap Tuhan. Tuhan dari mana ini? Jelas-jelas patung, nggak ada manfaatnya sama sekali. Manusia yang ukir, aneh sekali. Ada yang anggap pohon keramat karena dianggap pohon tua. Pohon apa? Pohon makhluknya Allah, sama dengan pohon-pohon yang lain. Dianggap keramat, bawa sesajen, minta-minta di sana. Kuburan, batu, autan, apalah, api, semuanya ini makhluk. Kita sama dengan semua itu teman-teman sekalian sebagai makhluk. Kita sama dengan api, dengan air, dengan udara, dengan tanah, dengan hewan-hewan, dengan jin, dengan apalah, langit, semuanya sama. Sebagai makhluk, hanya beda fungsi saja. Kenapa harus mencari selain Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala? Allah memiliki banyak sekali bukti ya, tentang masalah keberadaannya. Karena Allah selalu tantang, coba, apakah ada sekutu-sekutu selain saya yang kalian sembah itu, yang bisa lakukan untuk kalian, bisa menciptakan kalian? Bahkan patung-patung dan apapun disembah selain Allah, nggak punya andil dengan sehelai rambut kita. Bagaimana kita mau kembali kepada mereka? Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Maha suci Allah terhadap apa yang mereka sekutukan itu. Di dalam surah Ghafir atau surah Mu'min ayat yang lain, surah nomor 40 ayat 64, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara. Allah lah yang telah menjadikan buat kalian bumi itu qarar. Dan qarar ini punya banyak makna. Di antara maknanya adalah qarar, tenang, sehingga bisa dipijak di atasnya. Ini bumi tidak goyang, ini sekarang kita sudah tahu dalam ilmu pengetahuan alam, kalau bumi itu berjalan. Kenapa kita tidak goyang-goyang, tidak terpontang-panting? Pasti ada yang membuat bumi itu bisa stabil seperti sekarang. Kita bisa tenang lewat di atasnya. Makna qarar, tenang melalui atasnya. Yang kedua makna qarar adalah bisa dibangun di atasnya. Kayak kita bangun bangunan masjid, bangunan rumah. Makna yang lain juga qarar adalah bisa dicocok tanami. Tanam biji-bijian keluar pohon-pohonan. Makna yang lain juga bisa diambil hasilnya. Pertambangan misalnya, minyak, air, diambil dari dalam bumi semuanya.
Jadi makna artinya qarar banyak. Allah mengatakan, dialah satu-satunya yang telah menjadikan buat kalian bumi itu qarar, was-samaa'a binaa'a, dan menjadikan buat kalian langit ini bangunan. Jadi kalau kita di ruangan ini teman-teman, kita melihat atap masjid ini adalah bangunan. Sebenarnya di dalam gambaran Sang Pencipta Allah, langit di atas kepala kita ini seperti atap ruangan ini. Kalau kita anggap kita berada di luar rumah, tapi bagi Allah kita sedang berada di dalam sebuah ruangan, namanya langit, bina. Bina itu bangunan. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum, dan dialah yang telah membentuk, menggambar, melukis kalian dan menjadikannya sebaik-baik lukisan dan gambaran. Alis begini bentuknya, jumlah berapa helai alisnya, hidungnya, matanya, ya. Kemudian jumlah gigi, nama-namanya sudah ada manusia, gigi taring, gigi seri, gigi segala macam, lidah, kulitnya, ya. Bayangkan kalau mata kita 4, ya, 2 di sini, 2 di sini, jelek, ya? Atau mungkin orang matanya 1 di tengah-tengah. Saya pernah ikuti beberapa ilmuwan mengadakan penelitian teman-teman, ternyata dengan hikmah ilahi antara bola mata kita ini satu dengan sebelahnya, ini tengah-tengahnya ukuran 1 bola mata persis. Ukurannya sama, sentimeternya pas. Dari ujung kuping kita kiri ke kanan ini, itu kalau dihitung sekian ukuran hidung pas. Kalau saya tidak salah ada 5 ke kanan, 5 ke kiri, 10 hitung ulang hidung. Dan seterusnya. Ukuran bibir yang sudah diatur sedemikian rupa, lidah sedemikian rupa, aturan gigi sedemikian rupa. Dan Allah dengan kemahabesarannya sengaja memperlihatkan ada makhluknya yang sempurna sekali, ada yang sedang, ada yang tidak sempurna. Tujuannya untuk memberikan gambaran kalau Allah memang Maha Pencipta. Kita lihat ikan ada indah sekali, bagus ukirannya. Siapa yang menggaris di badannya ikan itu? Luar biasa dengan sisiknya, dengan warnanya. Kemudian ada ikan yang seperti batu, kita melihatnya seperti jelek sekali, tapi kuasa Sang Pencipta Allah ingin memperlihatkan kemahasempurnaannya. Begitu juga dengan manusia, begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Semua itu kuasa Allah menunjukkannya. Lalu Allah mengatakan warazaqakum minat thayyibat, dan Dia telah menyiapkan rezeki kalian, kebutuhan kalian dari yang thayyibat, yang baik-baik saja. Makna tafsirnya begini, Allah sudah buat teman-teman dalam jiwa kita, kita suka dengan yang manis, kita suka dengan yang wangi, kita suka dengan warna yang indah, itu namanya thayyibat. Kita kalau cium bau masakan wangi, tertarik mau makan. Kita kalau cium bau wangi, kita jadi suka, ya. Kita kalau lihat warna yang cerah, yang bagus, kita jadi gembira, jadi senang. Itu namanya thayyibat. Dan Allah membuat kita tidak suka dengan khaba'ith, lawannya thayyibat, sesuatu yang buruk, kayak bau busuk, ya. Mungkin bau badan, apalah, ya. Bau busuk, bau tidak enak, warna yang tidak nyaman untuk dilihat, kotor. Allah buat semua itu. Dan Allah mengatakan warazaqakum minat thayyibat, dan Allah menyiapkan rezeki kalian dari yang baik-baik. Allah buat perangkat hidung kita begitu bau busuk gak suka, kita langsung bertolak, berusaha untuk cari oksigen yang segar, gitu kan? Dan seterusnya. Allah mengatakan itu. Dan dikatakan dzalikumullahu rabbukum, itulah Allah Tuhan kalian satu-satunya. Fatabarakallahu rabbul alamin, maka maha suci Allah Tuhan alam semesta. Tentu banyak sekali ayat-ayat berhubungan dengan ini teman-teman sekalian, tapi saya akan 4 ayat atau 5 ayat. Di antaranya ayat kita yang terakhir surah Qaf, surah nomor 50 ayat 6 sampai ayat 11, menjelaskan tentang masalah Allah lah satu-satunya pemberi dan penyiap segala kebutuhan kita, maka hanya kembali kepada Dia saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, surah Qaf ayat 6 sampai ayat 11. Afalam yanzuru ilas samai fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Tidakkah para manusia itu melihat langit di atas kepala mereka? Seperti sekarang lagi terang begini, kita bisa lihat ke langit. Coba lihat ke langit itu teman-teman, tafakkur, berfikir sejenak. Banyak manusia tidak menggunakan akalnya untuk berfikir. Kadang-kadang mereka cuma tahu menikmati, selesai, nggak pernah berfikir jauh. Dari mana asalnya benda-benda yang sedang ada di sekitarnya, siapa yang mengadakannya, kenapa tidak pernah habis stoknya, ya. Kita harus merenungi semua itu.
Kita nggak pernah temukan di pasar kita kosong telur. Dari mana telur itu? Baik ayam yang keluarkan, dari mana ayamnya? Siapa yang buat kulitnya telur begitu, isinya seperti itu, komposisinya ada protein, ada ini, ada segala macam. Siapa yang buat itu? Begitu saja terjadi? Nggak mungkin. Kadang-kadang kita cuma beli telur, taunya oh dibuat